Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sekarang kita masuk ke les kedua, pelajaran Qawaid Fikih. Ini memang banyak Oke, materi kedua itu adalah sebelumnya kita tengok dulu siapa yang sudah hadir ini ya. Dari sekian banyak siswa ini siapa yang sudah hadir pelajaran Qawaid Fikih ini tengok dulu. Dari Mahmud Yunus, reguler masih. Ummu Salamah yang masuk ya. Dari sekitar 1860D, 214 anak reguler, 342 siswa kita 7 yang masuk masih nggak ada. Sedikit. Oke, kita lanjut aja ya, Sada. Ya. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran kaidah yang kedua. Silakan anak-anak, semalam sudah dibagi materinya di grup masing-masing, sudah disalin, jadi tolong didengarkan artinya dan penjelasannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita, dan merangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik adik-adik sekalian, kemarin kami telah memberikan beberapa materi yang telah dikirimkan melalui media sosial masing-masing. Dan kali ini kita langsung saja kita akan menerjemahkan dan juga memberikan penjelasan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Al-Qa'idatut Tsaniyah. Al-Qa'idatut Tsaniyah. Maka hari ini kita langsung saja menerjemahkan dan langsung kita jelaskan juga maksud dari kaidah yang kita pelajari ini. Baiklah, kita mulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Al-Qa'idatut Tsaniyah. Al-Qa'idatu, kaidah, Ats-Tsaniyah yang kedua. Jadi Al-Qa'idatu Ats-Tsaniyah, kaidah yang kedua. Apa dia itu kaidah yang kedua itu? Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-yaqinu, keyakinan, la yuzalu, la tidak, yuzalu hilang, la yuzalu tidak hilang, bisyakki dengan keraguan. Jadi makna kaidah yang kita pelajari ini adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki, bahwa yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Jadi ketika kita sudah yakin, maka tidak ada lagi keraguan di dalam hati. Buangkan keraguan itu karena dari awalnya kita sudah merasa yakin. Nah, lanjut, fi asli hadhil qa'idati. Fi pada, ya, asli asal, hadhil qa'idati. Hadhihi ini qa'idati, kaidah. Ya, pada asal kaidah ini. Ya, jadi ketika kita belajar tentang kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, maka dia mempunyai dasar, fondasi. Sebagaimana ketika kita saat membangun rumah, tentu tidak akan terbangun yang namanya atap, kemudian tidak akan terbangun yang namanya dinding sebelum dibuat namanya fondasi. Begitu juga dengan kaidah ini. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki, dia mempunyai fondasi, dasar, ya, sehingga muncul kaidah tersebut. Mana dia asalnya? Wa daliluha, dan dalilnya qauluhu, sabdanya, ya, maksudnya di sini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Idza wajada, idza apabila, wajada telah mendapati, ahadukum salah seorang kamu, fi batnihi
dalam perutnya, pada perutnya, syai'an, sesuatu. Apabila telah mendapati salah seorang kamu di dalam perutnya, syai'an, akan sesuatu, fa ashkala alaih, lalu kesulitan dia, fa ashkala alaih, kesulitan dia, akharaja, apakah telah keluar, minhu, daripadanya, syai'un, sesuatu, amla, atau tidak. Ya, jadi kalau jelasnya gini, apabila telah mendapati salah seorang kamu di dalam perutnya sesuatu, ya, terasa sesuatu di dalam perutnya, fa ashkala alaih, lalu ada kesulitan, ya, akharaja minhu, apakah telah keluar, ya, maksudnya sakit perut atau telah keluar sesuatu, najis ataupun lain sebagainya. Syai'un amla, sesuatu atau tidak, dia keluar atau tidak. Nah, ini ragu dia, sudah mulai ragu dia. Fala yakhrujanna, maka jangan kalian keluar, minal masjidi, dari masjid. Ya. Jadi bagaimana? Hatta yasma'a sautan, hatta, sampai, yasma'a, mendengar, sautan, suara, atau yajidarihan, mendapati bau, aroma. Nah, jadi kata baginda Nabi, kalau kamu mendapati di dalam perut kamu, ya, ada kesulitan, akhraja minhu syai'un, apakah dia telah keluar atau belum, wala yakhrujanna, maka kamu jangan keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai kamu mendengar suara atau mendapati bau. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Muslimun, telah meriwayatkan akannya Muslimun, Imam Muslim, min hadithi, dari hadis Abi Hurairah, Abu Hurairah. Nah, jadi di sini ada satu dalil yang menyebutkan bahwa dasar dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi kalau sudah datang keyakinan, maka buang keraguan tersebut. Nah, Gimana cara membuang keyakinan itu? Kalau ya, kita tengok dari hadis ini, Pak. Ya, berdasarkan hadis ini, ya, kalau seandainya kita dalam keadaan sedang beribadah di masjid, entah melaksanakan sholat, lalu muncul keraguan di dalam hati kita, sepertinya ada sesuatu sudah keluar ini di dalam perut kita. Ya, nggak tahulah kita. Pokoknya ada muncul keraguan-raguan. Padahal pertama tadi sudah yakin, Allahu Akbar, sudah yakin dia. Baru muncul di tengah sholat itu tadi keraguan, apakah sudah keluar sesuatu atau belum. Maka jangan kamu hentikan sholat kamu, tetap berada dalam masjid, lanjutkan sholatnya sampai muncul dua indikator. Apa itu? Yang pertama, yasma'a sautan, mendengar suara. Yang kedua, yajidarihan, ada bau. Yajidarihan, kemudian ada bau. Jadi dua indikator inilah yang menyebabkan kalau seandainya terjadi salah satu, maka batal sholat. Kalau sudah batal, keluar najis, ulang, ambil wudhu lagi, bersihkan, lalu ulang lagi sholatnya. Jadi kalau seandainya tidak ditemukan salah satu dari indikator ini, maka lanjutkan saja sholatnya. Begitu di dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi. Kalau kita ragu-ragu itu saat harus kita cari buktinya dulu ya. Iya, betul. Cari bukti. Ini kan kita berarti dia sakit perut ini kan. Iya. Dia ragu buang angin apa enggak ini berarti ya kan? Betul. Buang angin. Kalau buang angin kan dua indikatornya itu. Iya. Baunya yang enak atau ada. Iya. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya kita ragu-ragu nanti itu ibadah dalam masjid, kita iktikaf, sholat, sakit perut, ragu gitu kan, maka jangan menghentikan sholat, jangan ragu-ragu sampai ada bukti. Kalau ada bukti harus yakin bahwa kita masih keadaan suci. Terkadang kita kan ada juga keluar angin, ya, tapi tak ada isinya. Kadang ada juga yang dikeluarkan itu
apa istilahnya? Ada suaranya besar, Nggak ada baunya gitu kan? nggak ada baunya, tapi ada yang suaranya kecil, baunya luar biasa. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita ketika hendak beribadah. Iya. Ya, jadi kalau sudah datang keyakinan itu la yuzalu bisyak. Usir semua keraguan itu. Sampai datang itu. Oke, gitu. Nah, kita lanjut. Kedua, Lanjutkan yang kedua, hadis yang kedua, warawa Muslimun, dan telah meriwayatkan Imam Muslim an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata baginda Nabi? Idza syakka, apabila ragu, ya, apabila ragu, muncul keraguan itu, ahadukum, salah seorang kamu, fi salatihi, di dalam salatnya, falam yadri, lalu tidak mengetahui, tidak tahu dia, kam sholat, berapa rakaat ia sholat, kam sholat, berapa rakaat ia sholat, asalatan am arba'ah, asalatan, apakah sudah 3 rakaat, am arba'ah, apakah sudah 4 rakaat. Fal yatrahu, maka buang keraguan tadi, wal yabni, ya, dan apa istilahnya, yakinkan, ya, tetapkan keyakinan di dalam hati itu, ala ma istaqana, kepada apa yang ia yakini. Nah, jadi satu kasus yang lain lagi, ketika kita ragu di dalam sholat kita, apakah kita sudah mengerjakan 3 rakaat, apakah 4 rakaat, ya, maka buang keraguan itu, maka dia terhitung kepada rakaat yang paling kecil. Misal ketika kita sudah mengerjakan, ya, 4 rakaat berarti zuhur, asar, isya lah misalnya, ya. Ya, misal, ya, ini bukan hanya kepada salah satu sholat saja, tetapi berbagai macam sholat. Seandainya kita ragu, kita mengerjakan rakaat tersebut, apakah kita sudah mengerjakan 1 rakaat atau 2 rakaat, maka ambil yang terkecil, 1 rakaat, dianggap dia sudah mengerjakan 1 rakaat. Misal sholat maghrib tadinya kan? Maghrib 3 rakaat. Bingung dia, ragu dia, apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat? Maka yakinkan di dalam hati, dan dia jatuh kepada rakaat yang paling terkecil. Bingung, 3 rakaat apa 2 rakaat nih? Ambil yang 2. Begitu juga selanjutnya, sholat isya misal 4 rakaat. Bingung dia, 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka dia jatuh kepada rakaat yang paling kecil, lalu dibuang keraguannya. Nah, ditambah lagi 1 rakaat. Supaya apa? Ya, supaya betul-betul yakin ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nih ngerasain kayak gini-gini pasti kan. Pas sholat tentu. ya kan, dia ngeliat rakaat berapa, yang 2 atau 3 ya. Maka hilangkan yang 3, ambil yang 2. Nah, coba saya, ya kan kita ini asalnya tadi ya, dalil yang menetapkan kaidah yang kedua. Oke, lanjut. Ya. Selanjutnya, ya, kita akan jelaskan ternyata di dalam kaidah ini, ya, dia meliputi berbagai macam bab-bab dalam fikih, ya, sehingga masalah-masalah yang telah dikeluarkan, ya, berdasarkan dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak ini, sampai kepada 3/4 bab fikih. 3/4 bab fikih, artinya sudah meliputi. Cukup satu berdasarkan kaidah ini, ternyata dia sudah meliputi 3/4 bab-bab fikih. Nah, makanya kalau seandainya dijelaskan, panjang, nggak siap-siap. Makanya nggak cukup waktu kita 30 menit menjelaskan ini. Nah, tapi hari ini kita ambil intinya, intisari, kemudian bagaimana supaya adik-adik kita ini bisa paham. Dah, selanjutnya, berdasarkan dari kaidah ini, ya, kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, ya, ditulis.
Berdasarkan dari kaidah ini muncul beberapa sub-sub kaidah lagi. Cabang-cabangnya muncul dia. Ada lagi cabang-cabangnya nih. Kaidah kedua ya. Ya, banyak dia. Ya, jadi ada beberapa muncul lagi kaidah ini. Apa dia? Nah, inilah yang mau kita lanjut. Yang pertama adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Artinya Ustaz. Al-aslu hukum asal baqa'u yang telah ada ala makana, berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya. Jadi ketika terjadi satu permasalahan, dia diikutkan hukum asal yang pertama tadi seperti apa. Nah, itulah dia. Nih, mau kita masukkan bagaimana contohnya. Saya jelaskan. Famin furu'iha, di antara contoh-contohnya ya, man yatayaqqanu taharata, siapa yang yakin taharata, dia sudah dalam keadaan suci, wasyakka, dan dia ragu, fil hadati, dalam keadaan berhadas. Ya, hukum awalnya dia tadi sudah suci, lalu muncul keraguan di dalam hati bahwa dia telah berhadas. Nah, maka bagaimana hitungannya? Bahwa mutatahhirun, bahwa maka ia mutatahhirun, terhitung dalam keadaan suci. Ya, maksudnya begini. Ya, kalau dibuat mudahnya gini. Misal ini kita buat bagan asal, kemudian masalah ya, baru supaya lebih mudah memahaminya. Misal tadi asalnya dia apa? Suci. Beruduk lah dia kan. Dia telah beruduk, sudah yakin. Nah, ketika dia hendak melaksanakan ibadah tadi, muncul keraguan dalam hatinya bahwa dia telah berhadas. Nah, muncul keraguan sampai ditemukannya bukti bahwa dia memang betul-betul najis atau terkena benda najis. Nah, jadi dibuktikan dulu. Ya, tapi kalau nggak ada bukti, muncul aja keraguan itu tiba-tiba, maka bahwa mutatahhirun, dia hukumnya tetap dalam keadaan suci. Nah, jadi ini satu contoh, ya. Begitu juga sebaliknya, wa kadzalika aksun, begitu juga sebaliknya, au tayaqqanal hadatsa, atau yakin dalam keadaan telah berhadas. Yakin dia bahwa dia sudah pertama tadi dalam keadaan berhadas, wasyakka fit taharati, wasyakka dan ragu, fit taharati, dalam kesucian, ragu di dalam kesucian. Bagaimana dia? Wa huwa muhditsun, dia sampai ada bukti kalau dia ingat dia kalau dia itu memang sudah beruduk misalnya gitu tadi ya. Iya, betul. Nah, jadi inilah ini terjadi juga. Ya, ini dalam hal kesucian. Misalnya kan beruduk dia nih. Saya beruduk nih, Ustaz. Ya. Beruduk lepasan nih. Baru keluar 5 langkah dari kamar mandi misalnya kan Muncul keraguan. tadi aku beruduk atau enggak ya? Nah, Beruduk atau enggak aku ya? Nah. Aku kan udah beruduk nih. Iya. Dan ya rupanya ada bahasa nih, ingatnya itu memang ada bahasa ini buktinya aku Oh iya ya. gitu kan. Jadi itu iya. sampai ditemukan kalau seandainya betul-betul muncul najis. Nah, tanda kena najisnya itu apa? Atau dia berhadas. Nah, maka pulang. Ini aku tidak kotoran gitu ketika misalnya perjalanan itu tadi kata orang di situ ada kotoran itu kepidak tadi sampai nampak itu dia hukumnya tetap Iya. suci gitu.
Kebalikannya. Begitu juga wa kadzalika aktun, begitu juga sebaliknya. Ya, jadi ini bukan hanya masalah ini. Misal ketika kita dalam melaksanakan ibadah puasa, ya, makan dia pada akhir malam. Ini kita hapus dulu. Misal seseorang makan dia pada akhir malam bulan Ramadan. Nah, Berada Islam itu. iya, ada mode kedekat apalah istilahnya, mau azan. Azan itu Nah. akhir malam. Entah sekitar 20 menit atau 30 menit sebelum azan. Makan dia. Dah? Makan. Di akhir malam gitu ya. Nah, lalu tanpa sepengetahuannya makan aja lanjut. Rupanya tiba-tiba azan. Azan. Nah, lalu bagaimana? Apakah dia terhitung sudah membatalkan puasa atau sah puasanya? Maka sebutkan sohah saumuhu, sah puasanya. Karena kenapa? Hitungannya dia masih malam. Karena malam itu Iya. masih belum puasa gitu ya. Artinya masih dalam keadaan membatalkan nih. Iya. Iya, bukan membatalkan, maksudnya ya boleh makan, ya. Masuk waktu itu. Nah, masuk waktu puasa. Tapi ternyata dia tidak tahu, tidak dicari tahunya, rupanya udah pagi. Daerah pelosok mungkin Ah. ada yang membangunkan imsak. Nggak tahu dia tandanya, nggak tahu dia mencari ijtihad supaya kemana ini masuk ini. Udah masuk waktu azan atau belum, subuh atau belum. Nah, maka dia masih dalam keadaan sah puasanya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau seandainya misal dia makan akhir nahar, ya, pada akhir siang. Misal 20 menit lagi sudah mau berbuka puasa. Dah, tanpa ada ijtihad dari dia, nggak dicari tahunya. Nggak dicari tahunya, langsung aja dia. Lanjut saja, ya, tanpa dicari tahunya. Dah, lanjut. Jadi ternyata tiba-tiba azan. Baru-baru. Bukan, maksudnya langsung makan dia. Makan tanpa ditahunya. Ini udah azan belum, tapi tadi udah makan. Nah, itu bagaimana hitungannya puasanya? Batala saumuhu, batal puasanya. Kenapa? Karena hitungannya masih siang hari. Asalnya masih siang hari. Maka hukum asalnya. Nah, jadi itu permasalahannya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas, ya. Kita lanjut. Cabang kedua. Al-aslu bara'atu zimmah. Al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal manusia itu, al-aslu hukum asal manusia itu bara'atu, terbebas, zimmah, dari tanggung jawab. Ya, kita ambil contohnya, misal wa minha, contohnya tawajjahatil yamin, memutuskan sumpah. Ya, memutuskan sumpah, menuduh orang. Alal mudda'ah, menyuruh orang bersumpah kepada orang yang tertuduh. Nah, alaihi fanakala, lalu dia menyangkal tuduhan sumpah. Yang dituduh menyangkal. Iya, menolak sumpahnya tadi. Wala yaqdi bi mujarradin nuqulihi, wala yaqdi, maka tidak dituntut bi mujarradin nuqulihi, dengan sangkaan tuduhan tadi. Ya, li'annal asla, karena hukum asal bara'atu zimmah, manusia itu terbebas dari tanggungan atau beban. Bal tu'radu, akan tetapi kembali kepada alal mudda'i, kepada si penuduh. Nah, seandainya misal saya menuduh Kak Rami terkait dengan pencurian, misal ya, kami bawa ke hati, ya. Misal menuduh, sepertinya ini kakak ini yang mengambil ini.
Ambillah pulpen ini. Nah, pulpen. Pinjam nih. Nah, dah tanpa ada bukti kuat saya menuduh. Lalu saya bilang, silakan kamu bersumpah bahwasanya kamu telah mengambil pulpen. Maka Kak Rami sebagai orang yang tertuduh boleh menyangkal hal tersebut. Ya, dia terbebas dari tanggung jawab. Tidak bisa dituduhkan tanggung jawab itu kepada Kak Rami. Kenapa? Al aslu bara'atu zimmah. Ya, karena pada hukum asalnya Kak Rami sebagai orang yang tertuduh tidak menanggung beban tanggung jawab Atau kehilangan pulpen ini. iya betul sampai ditemukan bukti. Tapi kalau sudah ada buktinya, misal ada saksinya, kemudian ada videonya, maka hakim menjatuhkan Kak Rami sebagai orang yang bersalah. Jadi begitulah contoh yang disebutkan. Atau misal dalam kasus ghosab, ya, ghosab maksudnya meminjam barang orang lain tanpa permisi dari pemiliknya. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, sering kita tidak tahu kadang-kadang ternyata yang kita pinjam itu pulpen orang tanpa meminta izin. Itu juga tidak boleh. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, ini masih ada waktu kita. Ya, Sepertinya udah. bisa Kak. Bentar lagi Kak. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi, kita singkat aja nih ya. Nomor 3, man syakka, siapa yang ragu, hal fa'ala, apakah sudah mengerjakan syai'an, sesuatu, aula atau belum, fal aslu, maka hukum asal, annahu, sesungguhnya ia lam yaf'alhu, belum mengerjakannya. Kita ambil contoh, minha, contohnya syakka fi asna'il wudu'i, syakka ragu fi asna'il wudu'i, dalam hal berwudu, di pertengahan wudu, awis salati, atau di dalam salat, au ghairihima, atau selain daripada keduanya. Keduanya maksudnya wudu dan sholat. Minal ibadati, dari ibadah-ibadah, fi tarki rukunin, dalam hal meninggalkan rukun. Ya, karena ketika kita melakukan ibadah tentu ada namanya rukun. Ya. Bagaimana? Wajabat i'adatuhu, maka dia wajib mengulangnya kembali. Misal ketika saya mengambil wudu, ya, saya sudah membasuh tangan, ternyata ketika lupa, aku tadi sudah basuh kepala atau belum? Maka wajabat i'adatuhu, maka dia wajib mengulangnya dari awal kembali. Karena kenapa? Fal aslu annahu lam yaf'alhu, maka hukum asalnya dia belum mengerjakannya. Kenapa? Karena dia ragu ketika pertengahan mengerjakan ibadah tadi. Atau misal sholat, lupa dia ruku atau sujud, lupa. Bagaimana? Lupa dia. Maka wajabat i'adatuhu, maka dia wajib mengulangnya. Kenapa? Karena dia dianggap belum mengerjakan perbuatan tersebut. Saya rasa demikian. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.